sehat semua ya? Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa semoga kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Ayo, Maher, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bu akan menasihat dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa dia bilang tidak sekolah? Sakit. Nah, ya kita doakan semoga alhamdulillah sembuh dan bisa kembali belajar bersama-sama kita agar tidak ketinggalan materi. Untuk itu ibu mau meriksa perapian dan itu kalian. Silakan berdiri. Cek perapian dan usianya. Rambutnya apa masih acakan, pakaiannya yang tidak rapi. Peralatannya sudah siap? Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, karya harimau sentosa. Nilai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih semangat? Masih. Kita ice breaking dulu ya. Mau ice breaking? Mau. Tepuk 1, 2, 3 kemarin masih ingat? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Sudah fokus? Sudah. Silakan duduk. Nah, kalau sudah fokus, berarti kita sudah siap belajar. Hari ini kita akan belajar subtema 1 hidup rukun. Tema 1 hidup rukun. Subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran. Nah, adapun kegiatan pelajaran kita hari ini meliputi mengamati, menanya, mengelaborasi, mengkomunikasikan, serta menyimpulkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama itu dengan diberikannya teks percakapan tentang kehidupan rukun, hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan dan menjelaskan makna ungkapan. Kemudian dengan diberikannya teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan kelima, serta menceritakan pengalamannya sesuai dengan penerapan sila keempat dan kelima. Selanjutnya, dengan disajikannya
gambar satuan kubus, siswa dapat menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan, serta menuliskan dan membaca nama-nama bilangan sesuai dengan kata-kata yang benar. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Penerapan sila ke-3, 2 dan 3. Ya, apa lagi? Menghitung dua bilangan caca sesuai nilai tempat. Iya, menghitung dua bilangan caca dan menentukan nilai tempat sesuai nilai tempatnya. Ya. Ada lagi? Menyebut ungkapan. Belajar tentang ungkapan, tapi yang berhubungan dengan sifat, ya. Sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun sesuai dengan penerapan sila ke-4 dan ke-5. Ada yang tahu apa yang ibu pegang ini? Apa? Burung, baru, ganda. Sebelah sini ada gambar apa nih? Simbol-simbol Pancasila. Ada yang tahu simbol sila ke-4 itu apa? Iya. Apa bunyi sila ke-4? Wah, ternyata anak ibu hebat-hebat semua. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, contoh penerapan sila ke-5 itu, sila ke-4 dulu ya. Sila ke-4 itu misalnya dengan menyelesaikan masalah keluarga dengan cara musyawarah. Di dalam musyawarah kita berhak mengeluarkan pendapat, tetapi kita tidak boleh memaksakan kehendak pribadi. Kemudian kita juga harus menghargai pendapat anggota keluarga di rumah. Nah, hasil keputusannya juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sikap menghargai itu merupakan hal yang penting agar kerukunan di rumah tetap terjaga. Nah, misalnya ayah menghargai pendapat ibu, begitu pun sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu juga sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anaknya, anaknya juga harus menghargai pendapat orang tua. Kalau sila ke-5 simbolnya apa? Adik dan kakak. Apa bunyi sila ke-5? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau berhubungan dengan adil, contoh penerapannya itu misalnya orang tua itu harus berbuat adil kepada semua anaknya, tidak membeda-bedakan, berbagi tugas sesuai dengan kemampuan anggota keluarga. Jadi beda ya, kalau anak yang masih kecil dengan kakak yang lebih besar, apa tugasnya sama? Tidak. Jadi sesuai dengan kemampuan. Nah, itu kita akan belajar tentang, kita akan bermain peran. Ibu akan membagikan stepnya.
menjadi ayah? Oh, silakan Mahir. Silakan ke depan. Siapa yang mau menjadi ibu? Ya, silakan. Siapa yang mau menjadi Udin? Siapa yang mau menjadi Kakak Mutiara? Ayo. Mana yang menjadi? Oh, dia. Ayo, kalian baca dengan suara yang nyaring, tegas ya Mutiara. Yuk, coba baca. Dapat tidak akan berwisata. Kalian ingin pergi ke mana? Aku ingin pergi ke kebun buah. Bagaimana ke pantai saja? Wah, ada dua tempat yang indah. Yang akan kita pilih. Bulan kali ini saya ingin ke kebun buah. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau melanjutkan itu? Ini saja. Kemudian untuk hiburan kali ini kita pergi ke kebun buah. Hiburan selanjutnya kita ke pantai. Kak, baik sekali. Ya, Kak. Jalan-jalan tadi. Baik, aku setuju. Kita memanfaatkan jalan ini untuk menyampaikan dengan kepala ini. Kalian yang hebat. Sudah selesai? Ya, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Dari percakapan tadi, coba kalian jawab apa yang dibicarakan dalam percakapan tadi. Jalan tengah. Langit. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa yang dibicarakan dalam percakapan tadi? Ya, rencana liburan keluarga Udin. Kapan rencana berwisatanya akan dilaksanakan? Bulan depan. Siapa saja yang mengusulkan? Udin dan Mutiara. Mengapa hasil keputusannya itu bisa dijalankan dengan baik? Karena mencari jalan tengah. Iya, betul. Nah, menurut kalian, apakah cerita tersebut, peristiwa tadi sudah menunjukkan perilaku sikap sila Pancasila? Sudah? Ya, sila keberapa? 4. Apakah Ayah Udin sudah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya secara adil? Sudah. Penerapan sila keberapa? 5. Nah, iya, kalau yang bersikap adil itu penerapan sila ke-5. Ada yang bisa menceritakan dari jawaban pertanyaan itu tadi? Ada yang bisa? Oh, silakan. Ya. Oh, agar tidak mengecewakan ya. Adakah di antara kalian pernah mengalami perbedaan pendapat dalam tujuan wisata? Pernah? Pernah. Bagaimana kalian menyelesaikannya? Dengan cara apa? Oh, dengan cara musyawarah. Ini apa nak? Jalan tengah. Ada yang bisa menceritakan pengalamannya dalam menyelesaikan masalah perbedaan pendapat di rumah? Oh, bisa, silakan. Berwisata, saya dan kakak mengajukan usul tetapi usul kami berbeda. Saya adik diambil jalan tengah agar tidak mengecewakan semua pihak. Oh iya, agar tidak mengecewakan sebelah
membahas tentang ungkapan. Dari percakapan tadi, apakah kalian menemukan kata-kata yang tidak kalian mengerti? Ada kata apa saja? Kepala dingin, apalagi? Jalan tengah. Kepala dingin artinya kepala dikasih es ya? Tidak. Kepala dingin bukan artinya kepala dikasih es jadi dingin, ya. Bukan juga jalan tengah harus jalannya tengah-tengah. Nanti kenapa kita nak? Kalau jalan tengah-tengah kena tabrak. Bukan itu ya maksudnya. Nah, kepala dingin dan jalan tengah itu adalah contoh ungkapan. Ada yang masih ingat apa itu ungkapan? Oh iya, gabungan kata yang memiliki kata yang berbeda dari kata asalnya. Nah, ada yang tahu arti kepala dingin itu apa? Tidak emosi, ya benar. Apalagi? Tidak marah-marah. Apalagi? Tenang, iya, pintar semuanya. Kalau jalan tengah itu apa artinya? Ada yang bisa jawab? Jalan tengah? Apa jalan tengah? Udah tahu? Solusi. Nah, paham? Sekarang kita lanjutkan pembelajaran matematika. Dari percakapan tadi yang dipilih adalah usul siapa? Udin. Perginya kemana? Ke kebun buah. Saat kita memasukin kebun buah, biasanya kita harus menunjukkan apa? Tiket. Iya. Oh, kemarin sudah ibu beritahu ya siap membawa tiket bekas. Ada yang membawa tiket bekas? Ada? Mana? Coba. Ya. Oh iya. Nah, di sini, oh ini tiketnya. Tertera nomor seri 221. 221. Coba perhatikan rumus satuan berikut ini. Nih, ada angka berapa ratusan? Ada berapa angka puluhan? Kalau yang ini satuannya ada angka berapa? Angka 2 menempati angka ratusan. Angka keduanya menempati puluhan. Angka 1 satuan. Mana yang lebih besar? Angka 2 di depan dengan 2 di belakang? 2 di depan. Karena 2 di depan itu nilainya ratusan. Coba kalian gunakan kartu yang kita buat kemarin. Nah, coba kalian tunjukkan setiap kelompoknya ya. Kelompok yang sudah kita bagikan kemarin juga. Sudah, ayo tunjukkan ke depan. Berdiri ke depan. Benar tidak? Benar.
82. Buku satuannya perhatikan. Ada angka berapa? Kita bisa? Buku satuannya ada berapa? 7. Puluhannya? 8. Satuannya? 2. Coba lihat, benar tidak? Iya. 782, iya betul. Nah, angka 7 menempati ratusan. Berapa nilai? Berapa nilainya? 700. Angka 8 menempati puluhan. Berapa nilainya? 80. Angka 2 menempati satuan. Berapa nilainya? 2. Jika dibaca menjadi 782. Jadi 782 jika ditulis dengan kata-kata menjadi 700. 780. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang untuk mengetes kemampuan kalian, ibu kasih lembar data PD tapi kerjakan secara mandiri. Silakan dikerjakan, ibu kasih waktu 15 menit. Jangan lupa kasih nama. Ada yang bagian? Belum. Bisa? Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kumpulkan. Ya. Ini sudah. Kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar tentang apa? Hidup rukun di rumah.
Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Maher, ayo. Silakan berdiri. Hidup rukun adalah pola hidup yang saling menghormati, menyayangi, dan menghargai serta hidup damai atas semua anggota keluarga. Ya, lagi. Sifat hidup rukun dilihat terutama dalam melakukan rukun yaitu menghargai dan bersikap adil terhadap semua keluarga. Saya berjanji akan bersikap adil, bijak, dan menyelesaikan dengan kepala dingin. Iya, terima kasih Anda Maher. Yang lain juga bisa menyimpulkan ya. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah pola yang saling menyayangi, menghormati, menghargai antar anggota keluarga. Menghargai itu penerapan sila ke bersikap adil, penerapan sila ke-5. Ya. Jadi sudah paham belum? Sudah paham? Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita belajar tentang apa? Hidup rukun. Hidup rukun di rumah. Apa yang dimaksud hidup rukun? Rukun adalah apa nak? Pola pola hidup yang saling menyayangi, menghormati, menghargai. Ayo, siapa yang bisa berani menyimpulkan? Maher, silakan berdiri. Hidup rukun adalah pola hidup yang saling menghormati, menyayangi, dan menghargai serta hidup damai antar semua anggota keluarga. Iya. Sifat hidup rukun di rumah terutama sila keempat dan kelima yaitu menghargai dan bersikap adil terhadap anggota keluarga. Saya berjanji akan bersikap adil, jujur, dan menyelesaikan dengan kepala dingin. Iya betul. Saya akan bersikap jujur dan adil dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Beri tepuk tangan untuk Maher. Nah, jadi kalian sudah paham kan tentang hidup rukun? Sudah. Kalau ikutannya sikap apa saja yang harus kita lakukan supaya hidup rukun di rumah? Sikap apa saja? Menyayangi, apalagi menghargai, menghormati. Iya betul. Penerapan sila keberapa tadi? Berbagi pendapat, mengeluarkan pendapat. Sila ke-4. Kalau berlaku adil, sila ke-5. Iya. Kalau tadi Ibu bilang angkanya 782, tadi 782. 8 itu menempati angka berapa? 2. 2 menempati 2. Dan angka 7 kalau dibaca sudah paham. Kalau ungkapan tadi apa yang masuk ungkapan? Gabungan kata yang berbeda arti dari kata asalnya. Iya betul. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dari kata asalnya. Sekarang siapa yang mau memberikan pendapatnya setelah kita belajar tentang hidup rukun? Yo, siapa yang berani? Oh ya, silakan. Berdiri nak, berdiri.
Ah, iya betul. Kasih tepuk tangan. Nah, ya, kemudian dekat, mulai mengangkat tangan. Dari jawaban yang kalian jawab tadi, ternyata anak-anak ibu sudah menjawab jawabannya dengan benar semua. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Berarti benar ya, anak-anak ibu sudah paham. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi menggunakan lagu daerah. Kan kita harus membudayakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan membudayakan bahasa daerah. Nah, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Cindanya Negeriku. Bisa? Bisa. Silakan berdiri. Siap? Siap. 1, 2, 3. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat baik hari ini maupun yang akan datang. Nah, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu, besok kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Kalian pelajari dan pahami, ya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa agar kita selamat sampai tujuan. Ayo, Nana Maher, bikin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa seperti ini. Dan semakin berdoa selesai. Nah, sampai jumpa sampai jumpa besok ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.